Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Perubahan Iklim. Pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama satu dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Selanjutnya ada penyebab perubahan iklim secara alami. Yang pertama, variasi aktivasi matahari. Perubahan keluaran energi matahari bisa mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi. Namun, meski perubahan ini bisa mempengaruhi iklim bumi, variasi aktivitas matahari hanya berperan kecil dalam perubahan iklim. Selanjutnya, yang kedua, perubahan orbit dan rotasi bumi. Perubahan orbit dan poros rotasinya berdampak pada iklim di masa lalu. Misalnya jumlah sinar matahari musim panas di belahan bumi utara yang dipengaruhi oleh perubahan orbit planet tampak menjadi penyebab utama periode suhu dingin yang lama. Selain itu juga mempengaruhi periode interglasial yang lebih pendek dengan suhu yang relatif lebih hangat. Yang ketiga ada aktivitas vulkanik. Gunung berapi memainkan peran yang nyata dalam iklim. Letusan gunung berapi melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar di masa lalu. Beberapa letusan gunung berapi yang eksplosif bisa melontarkan partikel seperti SO2 ke atmosfer bagian atas. Partikel tersebut dapat memantulkan kembali sinar matahari yang cukup keluar angkasa untuk mendinginkan permukaan planet selama beberapa tahun. Meski begitu, partikel vulkanik dari satu letusan tak menghasilkan perubahan iklim jangka panjang. Aktivitas manusia mengeluarkan karbon dioksida 100 kali lebih banyak daripada gunung berapi setiap tahunnya. Yang keempat ada peningkatan emisi. Peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia, misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Pohon sendiri membantu mengatur iklim dengan menyerap CO2 dari atmosfer. Karenanya saat terjadi penebangan, efek menguntungkan kemudian hilang dan karbon yang tersimpan di pohon akan dilepaskan ke atmosfer dan menambah efek rumah kaca di bumi. Yang kelima ada efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya pada kaca di rumah yang memerangkap panas matahari, kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Banyak dari gas-gas ini terjadi secara alami, meski berbagai aktivitas manusia di sekitarnya meningkatkan konsentrasinya di atmosfer, khususnya pada metana, karbon dioksida, gas berfluorinisasi CO2, dan nitrogen oksida sebagai gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh aktivitas manusia, serta bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia. Baik, selanjutnya perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Yang pertama ada penebangan hutan. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah penebangan hutan. Biasanya tindakan ini dilakukan untuk membuat lahan pertanian atau peternakan dan alasan lainnya. Penebangan hutan akan menghasilkan emisi sebab pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang disimpan di dalamnya. Sekitar 12 juta hektar hutan dihancurkan setiap tahunnya. Hutan menyerap karbon dioksida sehingga penghancurannya akan membatasi kemampuan alam dalam mengurangi emisi di atmosfer. Pengundulan hutan serta pertanian dan perubahan fungsi lainnya terjadi menjadi penyumbang sekitar 1/4 dari emisi gas rumah kaca global. Yang kedua ada penggunaan transportasi. Sektor transportasi menjadi kontributor utama gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Hal ini karena sebagian besar transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Kendaraan darat menghasilkan emisi paling banyak karena adanya pembakaran produk berbahan dasar minyak bumi seperti bensin. Yang ketiga ada produksi makanan. Penyebab perubahan iklim lainnya adalah produksi makanan. Produksi makanan menghasilkan emisi karbon dioksida, metana, gas rumah kaca, dan lainnya dari berbagai cara. Pembersihan lahan untuk pertanian dan penggembalaan, gas dari sapi dan domba, produksi dan penggunaan pupuk dan pupuk kandang untuk bercocok tanam.
Yang keempat ada pembuatan energi. Pembuatan energi listrik dan panas dengan membakar bahan bakar fosil akan menghasilkan emisi global dalam jumlah yang besar. Sebagian besar dari energi listrik dihasilkan dengan membakar batu bara, minyak atau gas. Pembakaran ini akan menghasilkan karbon dioksida dan nitrogen oksida, yaitu gas rumah kaca berbahaya yang menyelimuti bumi dan menangkap sinar matahari. Yang kelima ada manufaktur barang. Emisi yang dihasilkan dari manufaktur dan industri sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran ini bertujuan untuk menghasilkan energi untuk pembuatan berbagai hal seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, dan lain-lainnya. Pertambangan dan proses industri lainnya juga menghasilkan gas. Mesin yang digunakan dalam proses manufaktur seringkali beroperasi dengan batu bara, minyak, atau gas. Berikutnya, dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Yang pertama ada peningkatan suhu bumi. Perubahan iklim dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Kondisi ini jika terus-menerus terjadi, maka suhu permukaan global akan meningkat. Berdasarkan data dari NASA, suhu permukaan bumi di tahun 2021 mengalami kenaikan 0,86 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata tahunan pada periode 1951 sampai dengan 1980. NASA juga menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, suhu permukaan bumi sempat mengalami peningkatan sebesar 1,02 derajat Celcius pada tahun 2016 dan 2020. Yang kedua, menyebabkan badai destruktif. Dampak perubahan iklim lainnya yaitu menyebabkan badai destruktif menjadi lebih kuat dan sering di beberapa wilayah. Seiring dengan meningkatkan suhu, maka banyak suhu air menguap. Kondisi tersebut bisa menyebabkan curah hujan ekstrim dan banjir, sehingga menimbulkan badai destruktif. Frekuensi dan luasnya badai tropis juga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya suhu lautan. Badai seperti siklon, hurikan, dan taifun diketahui lebih kuat pada permukaan air laut yang lebih hangat. Tak jarang badai tersebut menghancurkan rumah hingga menyebabkan kematian. Yang ketiga ada mengakibatkan kekeringan. Perubahan iklim turut mengubah ketersediaan air yang dapat memicu kekeringan di berbagai wilayah. Pemanasan global juga bisa memperburuk kekeringan di wilayah yang telah mengalami kesulitan air. Kekeringan ini dapat mengakibatkan kerugian terutama pada sektor pertanian. Yang keempat ada menyebabkan volume dan suhu laut meningkat. Dampak perubahan iklim lainnya yaitu terjadi peningkatan volume dan suhu laut. Dalam beberapa tahun terakhir, suhu air laut meningkat lebih cepat di hampir seluruh kedalaman laut. Saat suhu air laut meningkat, maka volume air akan bertambah karena air mengalami pemuaian. Peningkatan volume air laut juga disebabkan oleh mencarinya lapisan es. Yang kelima ada menyebabkan beberapa spesies punah. Perubahan iklim bisa menyebabkan beberapa spesies punah. Contoh perubahan iklim seperti cuaca ekstrim bisa menyebabkan beberapa spesies terancam punah. Pasalnya, banyak spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Yang keenam ada meningkatkan risiko kesehatan. Perubahan iklim juga bisa menyebabkan risiko kesehatan pada manusia. Dampak perubahan iklim ini dipicu oleh peristiwa seperti polusi udara, perubahan cuaca yang ekstrim, dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam kemarau panjang akibat perubahan iklim dapat menyebabkan bakteri, virus, jamur, dan parasit berkembang dengan cepat. Mikroorganisme tersebut bisa berkembang dengan cepat akibat kelembapan udara saat musim kemarau cukup tinggi. Berikutnya ada teknologi dan inovasi terkini dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang pertama ada investasi ramah lingkungan panel surya. Panel surya adalah salah satu inovasi teknologi terdepan dalam bidang energi terbarukan. Mereka mengubah energi matahari menjadi energi listrik tanpa emisi gas rumah kaca atau polusi lainnya. Investasi dalam panel surya melibatkan pemasangan di rumah, gedung komersial, dan fasilitas industri untuk menghasilkan listrik mandiri. Selain itu, panel surya juga dapat diintegrasikan ke dalam grid listrik, memungkinkan produksi energi berlebih untuk dijual kembali. Yang kedua, ada investasi ramah lingkungan kangen water. Mesin kangen water adalah teknologi yang memproduksi air dengan tingkat pH yang lebih tinggi, di mana melalui investasi ramah lingkungan ini, air yang kita konsumsi akan memiliki manfaat yang lebih baik dari segi kesehatan. Beberapa aspek ramah lingkungan dari teknologi ini terletak pada potensi pengurangan limbah plastik dari botol air minum sekali pakai. Yang ketiga, ada investasi ramah lingkungan mobil atau motor listrik. Kendaraan bermotor
konvensional merupakan sumber besar polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Investasi dalam mobil dan motor listrik adalah langkah penting untuk mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan. Kendaraan listrik mengandalkan sumber energi baterai yang bersih dan efisien, mengurangi emisi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, perkembangan infrastruktur pengisian baterai yang semakin bijak juga menambah daya tarik investasi dalam sektor ini. Berikutnya ada cara individu dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sehari-hari. Yang pertama, pengurangan penggunaan energi. Individu dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, dan memanfaatkan energi terbarukan seperti matahari dan angin. Selain itu, individu juga dapat mengurangi penggunaan air dengan memperbaiki keran yang bocor, menggunakan shower hemat air, dan mengumpulkan air hujan untuk keperluan non-potable. Yang kedua ada pengurangan limbah. Individu dapat memulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan plastik, tas plastik, dan botol air minum. Lebih baik beralih ke penggunaan produk yang ramah lingkungan seperti tas kain yang dapat digunakan berulang kali atau botol minum tahan ulang. Yang ketiga ada menjadi konsumen yang bijak dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti produk organik, produk dengan kemasan ramah lingkungan, dan produk yang diproduksi secara etis. Dengan memilih produk-produk ini, individu dapat memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup dan masyarakat berkelanjutan. Berikutnya ada bukti ilmiah perubahan iklim. Yang pertama ada suhu bumi meningkat. Pada tahun 2016, suhu rata-rata permukaan bumi mencapai rekor tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Sejak pencatatan dimulai pada tahun 1880, suhu rata-rata global 1,1 derajat Celcius di atas sebelum era industri dimulai. Yang kedua ada konsentrasi karbon dioksida. Konsentrasi 3 gas paling potensi penyebab gas rumah kaca, yakni karbon dioksida, metana, dan nitros oksida, mencapai tingkat tertingginya pada tahun 2016. Untuk pertama kali dalam sejarah, jumlah CO2 di atmosfer mencapai rata-rata 400 ppm ppm pada tahun 2015. Banyak ilmuwan iklim menyetujui bahwa konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer harus dibatasi pada 450 ppm CO2. Berikutnya ada peristiwa ekstrim. Mungkin untuk mendemonstrasikan dengan jelas hubungan antara perubahan iklim akibat ulah manusia dan banyak kejadian ekstrim akibat gelombang panas. Berdasarkan pernyataan sejumlah peneliti, kejadian ekstrim terkait perubahan iklim seperti kekeringan, kebakaran hutan, banjir, dan badai telah berlipat ganda sejak tahun 1990. Misalnya saja angin topan yang menerjang Cina, Taiwan, Jepang, dan semenanjung Korea meningkat 12 hingga 15% sejak tahun 1980. Menurut Bank Dunia, bencana alam membuat 26 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan dan menyebabkan kerugian tahunan sekitar 520 juta US dollar. Selanjutnya kesimpulan. Dari sini kita menyadari bahwa perubahan iklim dapat memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Maka dari itu, kita harus memulai kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.